Puji Tuhan. Selamat sore. Selamat jumpa kembali. Puji Tuhan. Ini yang kedua kali. Tadi pagi saya sudah dipercayakan oleh Tuhan dan Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini. Saya melayanin firman Tuhan. Pada sore hari ini kembali saya dipercayakan oleh Bapak Gembala. Saya terima kasih juga kepada orang tua kita, Ibu Oma Go. Kita tidak bisa lupakan itu. Harus kita hormatin orang tua kita senior ya. Luar biasa, umur sudah 83. Kiranya damai sejahtera pada sore hari ini, malam hari ini menyertai kita sidang jemaat. Saya perkenalkan sedikit, saya dari Pekanbaru. Ya, saya namanya Ibu Margareta, Ibu Pendeta Margareta. Jangan usah tegang-tegang kita ya, biasa-biasa aja. Saya percaya jemaat di sini dilawatin oleh Tuhan. Saya sangat percaya jemaat di tempat ini dilawati Tuhan. Lupa kacamata saya tadi. Puji Tuhan, ya puji Tuhan. Wanan, taca wanan. Tidak ada yang bisa bahasa koi. Taca wanan. Kita semua selamat malam. Tuhan memberkati. Saya ada satu yang saya teriming di pikiran saya. Orang tua di tempat ini, om yang sudah dipanggil Tuhan, tinggal ada tante dengan umur yang ada. Saya lihat jemaat-jemaat panjang-panjang umur. Karena gembala, ibu gembala yang mengalir berkat kepada jemaat. Tadi ada satu bapak pagi dia bilang sama, wo pak seisui, wo ci sesui. Mengerti? Saya 70, dia katakan dia 81, Omago 83. Jadi saya masih adik-adik beliau. Puji Tuhan, pada sore hari ini kiranya damai sejahtera Kristus ada di tengah-tengah kehidupan kita. Terlebih di dalam hati kita. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, luar biasa. Tadi ada pujian anak-anak. Firman Tuhan katakan anak-anak itulah yang memiliki kerajaan sorga. Ya, dengan pujian saya rasakan sekali lawatan Tuhan. Saya rasakan sekali lawatan Tuhan di dalam ibadah di rumah Tuhan di tempat ini. Pada sore hari ini firman Tuhan, kita izinkan Roh Kudus yang bekerja. Jadi firman Tuhan ini saya hanya jadi alat, saya tidak tahu apa yang menjadi kebutuhan jemaat yang ada di tempat ini. Tetapi Roh Kudus, Tuhan Yesus mengasihi saudara, bapak-bapak, ibu sehingga dia datang lewat firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita pada sore hari ini, kiranya Roh Kudus bekerja. Roh Kudus melayanin kita pada sore hari ini. Karena dia datang, dia melayanin. Waktu kita minggu-minggu lalu, kita sudah di mana-mana merayakan kebangkitan. Sebelum kebangkitan, kematian Tuhan. 3 hari kemudian kebangkitan. Di mana-mana seluruh dunia sedang merayakan kebangkitan Tuhan. Maria datang ke kubur, dia melihat, menyatakan bahwa kubur kosong. Amin. Berarti Yesus hidup. Ada pujian katakan, sebab dia hidup, ada hari esok. Kalau dulu saya nyanyi merdu suara saya, sekarang sudah 70. Nyanyi enggak seperti dulu ya, tapi masih di hadapan Tuhan
Tuhan berkenan. Pada sore hari ini saya rindu firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini. Dikatakan berkenan umat Tuhan, bagaimana berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kehidupan kita berkenan kepada Tuhan. Dipuji oleh Tuhan, ya, bukan dipuji oleh manusia. Seringkali kita ingin dipuji oleh manusia. Tetapi lebih dari semua itu kita ingin dipuji Tuhan. Amin. Tuhan katakan hebat, hebat, hebat. Kalau manusia katakan hebat boleh, itu biasa-biasa saja. Tapi kalau Tuhan katakan kita luar biasa, kita jadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Luar biasa, ada mahkota, ada janji Tuhan, ada sorga, ada tempat di sana. Kita hidup di atas muka bumi ini hanya sementara. Paling firman Tuhan katakan 70, saya sudah ini berjalan bonus dari Tuhan. 80 sesudah itu kita sudah mengalami apa, ya sudah masa tua, tahu aja sakit ini, sakit tulang, sakit begini, sakit begitu. Ya, jadi pada sore hari ini firman Tuhan yang disampaikan ini sudah umum di jemaat. Tetapi firman Tuhan itu selalu baru. Firman Tuhan itu tidak pernah membosankan. Siapa yang bosan dengar firman Tuhan? Kita harus suka akan firman Tuhan. Firman Tuhan siapapun yang Tuhan percayakan, firman tetap firman yang hidup. Puji Tuhan. Ya, mari kita buka di dalam Matius pasal 26 ayat 7. Pasal 26 ayat 7. Sudah dapat semua? Boleh kita bangkit berdiri. Kalau mau duduk, enggak apa-apa. Tapi kalau masih kuat, mari kita berdiri. Kalau mau duduk, tidak dilarang juga ya. Puji Tuhan. Kita baca demikian firman Tuhan. Datanglah seorang perempuan ke bisa? Hah? Ada apa? Matius 26 salah. Betul, saya pikir salah soalnya berisik ya. Ayat 7, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus. Sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa memboroskan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal. Uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Sampai di situ dulu. Silakan duduk. Bagaimana kita sudah sering mendengar ya tentang Maria. Ya, Maria Magdalena. Dia sangat setelah dia mengenal Yesus, kehidupannya berubah. Begitu juga kita mengenal Yesus. Jika kita kenal Yesus, kita berubah hidup kita yang dulu-dulunya harus berubah. Amin. Yang dulu suka marah-marah, sekarang tidak. Yang dulu suka tersinggung, sekarang tidak. Yang dulu suka menyalahkan orang, sekarang tidak. Karena kita dirubah oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Kita lihat di dalam ayat ini ada seorang wanita, Maria. Dia datang, Yesus ada di sebuah rumah Simon pada saat itu. Ini waktu Yesus belum disalibkan. 6 hari mereka mempersiapkan kematian Tuhan. Saya merenungkan firman ini, sebab itu semasih kita hidup, saling kita melayani dengan baik. Amin. Jangan kalau sudah mati baru kita belikan peti yang bagus-bagus. Nanti
peti yang mahal-mahal, kasih ke baju-baju yang mahal-mahal, itu sih boleh penghargaan. Tetapi jauh lagi daripada semua itu, mari kita layanin baik-baik. Amin. Satu dengan yang lain, semasi kita belum dipanggil Tuhan. Ya, Maria ini dia mencurahkan minyak. Ya, minyak itu satu-satunya milik dia. Dia rindu mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Maria ini sangat cinta kepada Tuhan. Maria ini kalau diceritakan selalu dekat dengan Tuhan. Amin. Kita juga selalu dekat Tuhan. Hati kita jangan diisi sampah-sampah yang tidak berarti. Tadi pagi firman Tuhan mengingatkan kita pengampunan. Dosa, ya, tentang dosa orang lain, kita mengampunin yang bersalah menyakitin kita. Tapi kita boleh melihat Marta ini setelah dia mengenal Yesus, berubah hidupnya. Sehingga Maria ini selalu ada di dekat Tuhan. Kesayangan Tuhan. Jemaat mau menjadi kesayangan Tuhan? Kalau tidak mau, rugi kan? Jadi pada sore hari ini kita rindu dipuji oleh Tuhan. Kita rindu mempermuliakan Tuhan. Kita rindu semasa kita hidup di atas muka bumi ini, ada kesempatan, mari kita lakukan yang terbaik kepada Tuhan. Dia mempersembahkan yang terbaik. Tetapi di dalam persembahan itu kita tahu sendiri, dia kena teguran. Ngapain kamu boros-boros? Ngapain kamu buat seperti ini? Kan masih ada orang-orang yang lebih susah. Kenapa kamu melayanin Yesus seperti ini? Pikirnya yang bicara ini ngapain? Yesus itu kan Tuhan, kaya, segala sesuatu bisa dilakukan oleh Yesus. Ngapain? Nah, seringkali di dalam kehidupan pengiringan kepada Tuhan, kalau kita mau melakukan untuk Tuhan, firman Tuhan katakan, apa saja yang engkau lakukan, lakukanlah itu seperti melakukan kepada Tuhan. Amin. Nah, seringkali kita mau berbuat, mau berkorban, mau berbuat sesuatu, kita ada bisikan, rintangan, entah itu suami di dalam rumah tangga, entah itu teman bersama. Ngapain? Kamu piro sumbangannya 10.000, aku ya melok 10.000. Jangan melok-melokan, amin. Jangan. Berkat itu berbeda. Saudara, kita kasih yang terbaik. Apa yang kita punya, kita kasih kepada Tuhan. Karena terlalu mahal harga yang Tuhan berikan menebus segala dosa kita dengan darahnya yang mahal, darahnya yang kudus. Amin. Kita ditebus dengan dosa-dosa kita. Layanin, berikan korban kita yang benar, yang berkenan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita jangan menjadi ada Roro Yudas. Ya, kita sudah tahu itu. Bagaimana Yudas suka menegur. Jangan, sayang, kasihkan aja orang susah. Yang lain boleh kita kasihkan. Tapi utamakan kita kepada Tuhan. Amin. Dahulukan Tuhan dalam kehidupan kita. Dahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam ayat 10 demikian. Tetapi mengetahui pikiran mereka lalu berkatalah kepada, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Yesus menegur. Terus dikatakan, melakukan sesuatu perbuatan yang baik kepadaku. Yesus katakan, perempuan ini melakukan yang terbaik untuk aku. Wah, luar biasa. Luar biasa. Luar biasa pujian Tuhan kepada Maria yang membawa
persembahan kepada Tuhan. Dia memberi rambutnya, ya, rambut berbicara, ke mahkota, keindahan. Dia rela, dia berkorban, dia rela, dia menyika dengan minyak, ya. Dikatakan di situ dia luar biasa dipuji Tuhan. Begitu juga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya kepada Yesus. Jangan main-main. Apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, ada malaikat Tuhan mencatat. Siapa di sini berkorban yang pernah merasa rugi? Tidak ada. Kalau kita merasa kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak pernah dikatakan rugi, itu tidak ada. Ya, kecuali motivasi kita lain, saya tidak tahu. Tapi kalau sungguh-sungguh dengan tulus, dengan benar, saya percaya semakin diberkati Tuhan. Jemaat yang melayani Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan. Kita jangan memiliki roh-roh yang mengajarkan kita, ojo, opo, wes kaya kok sana, pendetanya wes kaya, kayak opo. Ya, hamba Tuhan itu melayan Tuhan hanya alat, kami ini hanya alat. Berkat datang mengalir, tidak mungkin kami lapor, oh sana ke sini, kecuali memang tahu dari jemaat, ya. Jadi jemaat-jemaat yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kehidupan kita mau seperti wanita Maria, amin. Punya inisiatif, tidak usah disuruh. Oh, gerejanya punya istilah, ini gereja kotor, ini gereja begini, ayo kita mari bersihin karena ini rumah Tuhan. Hamba Tuhan gini punya kebutuhan begini, ayo kita bersama-sama. Tidak usah disuruh, tidak usah dikoordinir. Kita bergerak bersama-sama untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan yang mulia, amin. Tidak perlu mau dihormatin, tidak dihormatin sama Bapak Gembala, sama Ibu Gembala, siapapun. Tidak perlu kita minta disanjung. Biar Tuhan sendiri yang memuji saudara dan saya. Saudara aminkan itu? Banyak orang kalau memberi korban, kepingin wow diiniin sama hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan, ya. Jadi kami juga ada pelayanan, ada jemaat. Ya, tapi di sini saya percaya tidak ada itu. Kita diajar tidak boleh kita minta diperhatikan berlebihan. Boleh kita memperhatikan, bukan dikatakan tidak boleh, boleh. Tetapi biarlah apa yang kita persembahan kita kepada Tuhan, kita fokus kepada Tuhan. Apa yang kita beri tidak usah lagi kita hitung-hitungan. Saya kepada Tuhan, apa saja yang dipekerjakan oleh hamba Tuhan, terserah, saya sudah berikan itu kepada Tuhan. Luar biasa, saya katakan luar biasa. Kami melayani pekerjaan Tuhan di Pekanbaru. Jemaat-jemaat dewasa sekali, 90% itu tahu melayani, tahu memberikan korban. Kami baru-baru ini beli ruko, tadinya kan sudah 1 ruko, tambah 1 ruko lagi, renovasi 1M, tidak ada dari luar, tidak cari dana kami, kecuali ada kayak saudara kasih 10 juta. Ya 5 juta sampai itu aja, ada 2-3 orang. Tapi semua itu dikerjakan oleh jemaat. Ya, oleh jemaat. Kayak luar biasa. Terus sudah selesai, gereja itu sudah bagus, mau beli lagi 1 ruko. Jadi 3. Waktu 1 jemaat ini ke Korea, dia operasi ini kan sipit. Ini kan sipit matanya. Jadi dia mau operasi supaya matanya bagus, lebar. Gitu ya, wanita ya. Biasanya operasi 2 jam. Tapi dia 6 jam. Suaminya sudah ketakutan.
Sebelum dia berangkat, dia selalu katakan, dia sudah panggil orang datang mau kasih bunga-bunga. Bunga-bunga itu hampir 10 juta lebih atau 20, ya. Bunga-bunga yang dari luar. Tapi tidak terjalankan. Kita kan tidak bisa maksa. Itu kan korban. Ya biar aja dia sendiri sadar. Sampai dia bersaksi. Dia dioperasi 6 jam. Yang dia pikirkan, aku ada janji di gereja untuk beli bunga-bunga semua. Dia telepon dari Korea, dia telepon ke anak saya, Fit, tolong ini bunga-bunga diatur. Saya ada janji sama Tuhan memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Jadi dia belum pulang, dia bunga-bunga itu sudah indah di dalam rumah Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hidup kita berkenan kepada Tuhan. Saya katakan puji Tuhan masih ingat ya, kalau 6 jam bisa-bisa lewat. Operasi ini yang atas ini dioperasi sama ini biar cantik, ya, biar matanya sipit. Kalau saya mau operasi sudah enggak cocok, wes tuwe. Itu masih cantik. Orang diberkati Tuhan, pelayan Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi dia tante waktu saya belum datang, saya mau operasi, dosa enggak? Saya ingat Esther sebelum dia ketemu dengan raja, dia menghias diri. Jangan asal berlebihan, ya kamu mau operasi ada berkat silakan. Masa saya mau bilang jangan, kan enggak mungkin. Kamu ada berkat silakan mempercantik dirimu untuk keluargamu juga. Tapi sampai di sana 6 jam dioperasi. Jemaat yang dikasih Tuhan, kehidupan kita memberikan persembahan kita apapun, besar atau kecil kita berkorban untuk Tuhan. Kita tahu semua itu kita persembahkan untuk Tuhan. Amin. Saudara aminkan? Saudara iyakan? Haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Jemaat di tempat ini sangat diberkati Tuhan, sangat diberkati Tuhan. Saya bisa katakan dan saya percaya sangat diberkati Tuhan. Sangat diberkati Tuhan. Kita melihat di sini, di dalam ayat ini, ya datang Yudas, dasar Yudas ini suka ganggu-ganggu orang berkorban. Jangan ada roh Yudas di dalam hati kita. Jangan kita pengaruhin orang kalau orang mau berkorban. Nanti kita dimarah Tuhan. Tuhan yang kita sembah tidak kelihatan. Jangan seperti Thomas. Thomas katakan, aku kalau tidak melihat tangan Tuhan. Yang apa? Yang apa? Nah, aku tidak percaya. Datang Tuhan Yesus menunjukkan ini saya sudah bangkit, ini bekas-bekas yang sudah dipaku. Ya, kita jangan seperti Thomas, tetapi kita mau seperti Maria di akhir zaman. Saya sangat bersyukur sekali wanita-wanita menjadi pelayan Tuhan yang hebat di dalam gereja. Ya, bukan saya katakan bapak-bapak tidak hebat, tidak. Tapi di dalam firman Tuhan ini kalau saya selidikin, wanita-wanita ini sangat luar biasa dipakai Tuhan. Mereka ke kubur subuh-subuh, pagi-pagi. Ya, Maria ke kubur pagi, subuh-subuh, masih gelap. Coba kita disuruh ke kubur gelap-gelap, mana yang mau? Nggak mau kita. Tapi karena cintanya kepada Tuhan, melekat, tadi ada pujian katakan melekat hatinya kepada Tuhan. Dia rindu berjumpa dengan Tuhan. Amin. Kehidupan kita juga seperti ini. Kita datang beribadah karena kita punya kerinduan berjumpa dengan Yesus. Ya, mungkin saudara katakan mana Yesus, tetapi firman Tuhan ini pribadi Kristus. Kita tidak melihat, tapi kita percaya. Amin.
Kita tidak bisa melihat wujudnya, tapi kita percaya Roh Kudus bekerja. Tadi pagi saya menyampaikan firman Tuhan, ada satu ibu mendekatin saya. Aduh tante, benar sekali perkataan firman Tuhan. Mana saya tahu apa dia punya problem hidup. Saya kan gak tahu. Tapi saya bertanya, saya bicara sama Tuhan. Tuhan, apa ya yang menjadi kebutuhan jemaat-jemaat ini? Jawablah Tuhan, kasihilah mereka yang ada di jajak ini. Dia bilang luar biasa tante, luar biasa sekali firman itu, sambil dia sempat nangis sama saya. Saya juga merasa, saya katakan demikian, jangan berterima kasih terlalu banyak kepada saya, nanti aku jadi besar kepala. Mintalah terima kasih kepada Tuhan yang punya firman. Berterima kasihlah kepada Tuhan yang punya firman Tuhan. Dari jemaat dikasih Tuhan, kita jangan memiliki roh-roh seperti Yudas suka melarang. Jangan begini, jangan begitu. Kan begini, kita masih begini begitu. Jangan. Kita lakukan dengan tulus, amin. Kita lakukan dengan jujur kepada Tuhan. Kalau ikut Tuhan, kalau ikut Yesus, ikut sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Ikut Yesus, ikut apapun resikonya. Aku percaya Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan luar biasa. Kita nyanyi dulu yuk, saya lihat tegang sekali. Yesusku luar biasa. Ayo boleh tolong Pak Yesusku luar biasa. Ayo kita angkat pujian ini dulu. Haleluya. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Amin. Tepuk tangan dengan baik-baik. Oh haleluya. Yesusku luar biasa. Sukacita, ada kekuatan baru. Silakan duduk, jemaat dikasih Tuhan. Haleluya, luar biasa. Kita melihat lagi firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 4. Saya minta tolong satu kekasih bantu saya untuk membacakan ayat 6. Saya enggak bawa kacamata, jadi enggak bisa buka Alkitabnya. Ya, jadi saya pakai ini, ada lampu membantu. Puji Tuhan, kita lihat di dalam Yohanes pasal 4. Ada jemaat yang bisa bantu saya. Pasal 4 ayat 6 sampai 7. Yohanes pasal
sampai 13, Pak. Mungkin saya yang salah. Sampai 13. Puji Tuhan, sampai di sini dulu ya, Pak. Makasih ya, Pak. Matur nuwun. Sese. Nggih. Sese. Nggih. Luar biasa Bapak yang dikasih Tuhan. Di sini dikatakan demikian. Kita tahu ayat ini di mana Yesus berjumpa dengan seorang wanita di sumur. Ya, waktu itu orang-orang Samaria tidak ada hubungan dengan Yesus. Tetapi lawatan Tuhan, Tuhan itu maha kuasa. Dia tahu ini ada seorang yang perlu diselamatkan. Amin. Dia katakan, dia datang mendekat pada siang hari. Kita tahu kalau di siang hari itu, kalau waktu panas benar-benar letih. Kalau di Israel itu padang gurun itu, saudara, panas sekali. Apa yang ada di dalam firman Tuhan sama dengan apa yang kita kunjungin. Panas di sana itu ya, karena dia punya ini bukan tanah, pasir campur-campur batu. Panas di sana suasana padang gurun atau perjalanan Tuhan berbatu-batu. Dia datang melawatin perempuan ini, dia katakan, aku haus. Ya, di sini dikatakan Yesus luar biasa. Ya, berikan aku minum. Percayakah engkau meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air yang hidup. Yesus berjalan sebagaimana manusia, dia jalan, dia kehausan. Seandai kata ada seorang hamba Tuhan datang ke rumah Tuhan, saudara, siapkah saudara memberikan air 1 gelas? Air putih saja? Dikatakan firman Tuhan, segelas air putih itu seperti kami melayani Tuhan. Jangan, saya dulu kalau hamba Tuhan datang sama saya, sudah saya saksikan. Waktu saya belum kenal Tuhan, tapi saya tidak tahu melakukan firman Tuhan. Jadi kalau hamba Tuhan datang, saya tidak suka karena saya pengusaha. Karena gini, hamba Tuhan kalau datang tidak bisa sebentar, lama. Cerita sana sini, cerita sana sini. Sementara saya sibuk. Tapi saya paling bahaya kalau tidak mengaku saya bertobat. Kalau kita salah, saya bertobat. Saya bertobat maksudnya saya tidak akan lakukan itu lagi. Selanjutnya di dalam pelayanan, kami di desa dulu di Sempu. Kalau datang ke daerah-daerah, saya tidak pernah tinggal di pastorit. Aku maksudnya di kota-kota Jakarta, ya. Kadang-kadang kita datang tidak dihirauin, jangankan air putih, dihirauin aja enggak. Tapi jemaat di tempat ini sangat melayani hamba-hamba Tuhan, saya percaya. Karena di luar saya katakan jemaat Jajak luar biasa. Tuhan dipermuliakan. Kita tepuk tangan untuk Tuhan. Bukan manusia yang dipermuliakan, tapi Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita layanin, dia dimuliakan. Wih, luar biasa. Luar biasa. Dan di sini kita sudah mendengar firman Tuhan yang memberikan kepadamu air hidup. Saudara, air berbicara firman Tuhan. Tuhan memberikan air kehidupan di dalam roh kita. Tuhan memberikan air kehidupan
di dalam hidup kita. Biar kita ikut Tuhan menjadi berkat. Amin. Menjadi saluran berkat. Apa yang menjadi kebutuhan di dalam pekerjaan Tuhan? Jangan kita melok-melok. Aku 5.000 wae. Kon piro? Kamu berapa? Aku 20. Aku 200. Melok-melok 200. Jangan. Kita kasih yang terbaik sekalipun kecil. Situ 5.000, saya 3.000. Tetapi kalau kita beri dengan tulus, Tuhan dimuliakan. Amin. Jadi jangan melok-melok. Ya, air kehidupan berbicara. Di mana ada sumber itu? Kalau di tempat ini, saya berinding loh cerita ini. Kalau di tempat ini ada sumber kehidupan, kita tetap di tempat ini. Amin. Banyak sumber-sumber keruh. Banyak apa itu tadi di sini dikatakan banyak tempat-tempat yang air yang keruh. Kalau di sini ada sumber kehidupan untuk masa depan kita, untuk kesehatan mujizat kita, jangan kita cari air yang pahit. Amin. Di sini ada roh bekerja, kita di sini. Amin. Jangan melok-melok. Ya, saya mau bicara ini berat sekali, tapi kalau Tuhan keluarkan lewat mulut saya harus sampaikan. Takut saya, nanti saya mau cari senang-senang aja berjemaat, saya nanti yang salah sama Tuhan. Jadi kalau Tuhan sudah buka, saya harus sampaikan. Biar saudara marah-marahlah sama saya. Tapi jangan marah kepada Tuhan, amin. Saya takut. Jadi intinya demikian. Kalau di sini sumber air, ada sumber air kehidupan, biarlah kita melayanin. Jangan melok-melok. Ya. Jangan melok-melok sana sini, sana sini. Tapi mari kita dengan tenang kita nikmati air kehidupan ada di sini. Amin. Intinya seperti itu. Wanita ini dia merasakan perkataan Tuhan itu hidup. Akhirnya dia bertobat. Di dalam ayat-ayat selanjutnya dia percaya kepada Yesus. Dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Saudara jangan kira saudara ada jemaat seperti gini. Waktu dia susah, dia minta hamba Tuhan doakan om ya supaya saya punya usaha diberkati. Sesudah diberkati Tuhan, loncat tidak tahu di mana. Tapi di situ dia tidak rasa hanya panggilan orang saja menyenangkan. Dia tidak rasa, saudara. Tapi saudara yang pada sore hari ini ambil sikap yang benar. Amin. Pertahankan panggilan Tuhan di tempat ini. Pertahankan sumur air yang ditimba untuk Yesus. Itu ada air kehidupan. Luar biasa firman Tuhan. Dikatakan lagi selanjutnya. Jika engkau tahu karunia Allah, siapakah dia yang berkata kepadamu? Yesus bertanya sama wanita itu. Ya. Dia pernah dengar tapi dia gak percaya dia itu Tuhan yang berkuasa. Selanjutnya Yesus itu menceritakan kehidupan bahwa Tuhan itu ada kehidupan yang kekal. Kita di dunia ini seperti itu. Nanti Tuhan sediakan yang lebih baik lagi. Puji Tuhan dia percaya. Dikatakan niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia akan memberikan kepadamu air kehidupan. Ayat 11 dikatakan perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak punya timba. Nah, dia berbalik bertanya, Tuhan, engkau tidak punya timba ya, suruh saya timba. Padahal dia ada timba, karena dia
belum tersentuh mata hatinya dengan sumber air kehidupan itu. Dikatakan demikian, adakah ayat 12, adakah engkau lebih besar daripada kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalam ia beserta anak-anaknya dan ternaknya. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia tidak akan haus lagi. Amin. Firman Tuhan itu dahsyat. Firman Tuhan itu berkuasa. Kita dengar firman Tuhan itu menyucikan diri kita. Firman Tuhan itu membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam lubuk hati kita, pikiran kita. Firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan kita. Amin. Firman Tuhan itu memperbaiki karena apa? Tuhan ingin Dia dipermuliakan dalam kehidupan kita. Dikatakan ia tidak akan haus lagi. Luar biasa, kita kalau sudah haus minum air, ini ada air. Klok-klok haus ya, klok-klok. Enak kan kalau panas-panas, lagi udara panas minum kayak sejuk. Hati ini sejuk ya. Kiranya pada sore hari ini air ini ia tidak akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan, Yesus katakan, barang siapa ya minum air yang aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi selama-lamanya. Sebaliknya air itu akan air yang akan kuberi kepadanya akan menjadi mata air. Mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancarkan sampai kepada kehidupan kekal. Firman Tuhan, iya dan amin. Firman Tuhan dahsyat. Apabila firman Tuhan ada di dalam diri kita, dijamin. Amin. Dijamin. Sebab itu pengirangan kita, keselamatan itu pribadi lepas pribadi. Kita tidak bisa diselamatkan suami kita, anak kita. Kita masing-masing ya keselamatan kita pribadi lepas pribadi. Ada pengajaran di YouTube di mana itu banyak sekali dikatakan selamat sudah selamat, sesat itu. Firman Tuhan katakan kita harus datang di bait Tuhan. Ada ayat waktu saya melayanin firman itu saya sudah berapa bulan saya lupa di mana dikatakan demikian. Saya ambil ini bahwa kita mengiring kepada Tuhan ya bicara tentang air kehidupan. Kita harus tahu sumber kita di mana. Ada satu kesaksian saya sampaikan, saya ingat. Jadi saya ini bawa firman Tuhan tidak bikin-bikin, maksudnya aku tak tulis nanti tak senang-senang no jemaat, tidak. Saya minta pimpinan Roh Kudus, kalau ingat saya kasih tahu, kalau enggak ya wes gitu loh, bukan berkatnya jemaat. Waktu kami baru merintis datang ke Banyuwangi, saya ketemu di Jawa Tengah, saya ketemu dengan kalau kenal Bapak Daniel Raharjo, guru sekolah Alkitab Batu, Om Daniel. Sering di sini ya pelayanan. Saya baik dengan orang tuanya, papa mamanya. Karena kakaknya suami saya Om Asa itu jemaatnya mama papanya. Jadi saya suka di situ, saya suka main-main di papa mamanya di Paraan. Jadi kami mau keluar dari Pekanbaru, dari Jawa Tengah, kami pamit Om, Tante, kami mau merintis ke mana ini? Ke Jawa Timur. Dia pesan satu, dia cerita bersaksi. Saya pernah tidak senang dengan gembala 3 bulan. Perpuluhan saya tahan. Dia katakan, saya tahan. Tetapi satu malam saya dapat penglihatan 3 orang datang kepada saya membawa buku.
bawa gunting. Dia melihat itu sumber air dari kerannya dari gereja ke rumahnya. Jadi sumber air itu kayak keran-keran itu, nah itu keluar dari gereja ke rumahnya. 3 orang ini datang bicara kepada dia, ini mamanya loh yang bicara. Dia katakan, saya dikasih lihat ada buku sama gunting. Kamu sudah 3 bulan tidak bayar rekening air. Lalu dia cerita sama kita, loh semua tak bayar, aku kan tidak ada bayar rekening air, rumahnya memang sumur. Jadi tidak ada yang kayak pam-pam itu, tidak ada, dia rumahnya ada sumur, tanya aja kalau ketemu. Om, kata Tante Asa, rumahnya Om di Paraan dulu ya, saya tidak tahu sekarang. Dulu mama masih hidup sumur ya. Karena saya di situ terus, sering di situ terus. Saya cocok sama papanya cerita pelayanan. Jadi waktu itu gunting dengan buku dibawakan. Kamu sudah 3 bulan tidak bayar ini air. Terus dia bikin, loh kok 3 bulan aku enggak bayar. Sedangkan aku enggak ada kayak bayar di kantor listrik, enggak ada tundakan. Terus air juga di sumur. Kalau kamu tidak bayar, saya potong. Langsung dia terbangun. Bangun, dia langsung telepon gembala. Oh maaf ya, 3 bulan perpuluhannya tak tahan. Karena aku tersinggung, mungkin apa saya enggak tahu lah, nanti saya salah ngomong. Pokoknya 3 bulan dia tidak ditahan sama dia. Lalu si Om Gembala ini katakan demikian. Iya, saya butuh sekali loh beli kacamata. Saya perlu sekali uang beli kacamata. Langsung dibawa ke pastori. Itu dia saksikan pertama kali orang, dia juga seperti hamba Tuhan karena dia cinta pelayanan di ini, tapi enggak tahulah perjalanannya, saya enggak mau terlalu bahas itu, tapi yang kesaksian ini dia sampaikan. Dari situ dia bilang, Pak Ornel sama Ibu Ornel kalau mau keluar dari perintisan jangan lupa bayar perpuluhan. Dari situ aku takut, saya takut susah lagi. Ya, dari situ saya dengar itu, saya terus menunggu, saya belajar bayar kembalikan milik Tuhan. Tadi saya cerita dengan Pang katakan, iya Tante saya takut kalau tidak bayar perpuluhan. Saudara, kita mau menjadi sumber, ada sumber Kristus di dalam kehidupan kita, amin. Ada sumber kehidupan kita, jangan main-main. Benar, kalau saudara percaya firman Tuhan pada sore hari ini, menjadi wanita-wanita yang tahu melayani Tuhan, saudara pasti rindu berkat Tuhan. Itulah kita melayani Tuhan kan. Kalau hidup kita pas-pas banyak sekali mengeluh, aku lu sekolah no anaknya gak cukup. Masih mau kasih ini, mau kasih itu. Tapi kalau kita percaya kepada firman Tuhan, kita lakukan firman Tuhan, saya percaya berkelimpahan janji Tuhan. Berkelimpahan janji Tuhan. Berkelimpahan. Janji Tuhan itu tidak pernah berdusta. Kembalikan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sungguh-sungguh. Supaya di sini dikatakan terus menerus memancarkan air sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Ada hidup yang kekal. Sudah tadi pagi saya sampaikan, saya sakit di rumah sakit, kena lambung, saya sakit. Yang saya mimpi, saya lihat rumah. Jadi saya tanya, ini rumah besar, tapi kok jendelanya gak ada. Belum selesai, jendela pintu gak ada. Jadi saya tanya, ini kok kosong ya, ini kok kosong. Saya hanya sepintas, seperti dijawab gini, rumahmu belum selesai. Jadi kita percaya di sorga ada rumah kita, amin.
kita berbuat di atas muka, menabung, kita memberikan apa yang kita bisa. Tabur, tabur, tabur seperti wanita yang memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dia memecahkan buli-bulinya. Dia berikan, persembahkan dengan kasih, dengan rendah hati. Aku wes gak mau tahu dibuat apa, yang penting aku untuk Tuhan. Amin. Banyak orang mau cari tahu. Banyak orang mau cari tahu. Kemana uangnya? Kemana? Kita jangan cari tahu. Amin. Biar semua, saya percaya hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini pasti dia melayanin setahu saudara tahu. Kita mau jadi seperti wanita ini. Karena ada janji Tuhan. Ya, dikatakan perempuan itu kepadanya Tuhan. Ya, dia menyadarin kehidupannya. Dia mengaku kepada Tuhan. Berikanlah kepada aku. Rupanya dia juga haus, tetapi dia gengsi. Seringkali kita jadi umat Tuhan itu gengsi. Ya, kita berikan dengan tulus kepada Tuhan. Kita layanin Tuhan dengan tulus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sudah bangkit dan hidup. Amin. Kalau Yesus tidak bangkit, kita sia-sia. Kita sia-sia ikut Tuhan. Karena kita tahu Yesus bangkit. Kubur sudah kosong. Baru-baru ini kan Qingming yo. Bagi orang-orang Tionghoa kan membersihkan. Saya ditanya, boleh kita orang Tionghoa? Boleh, karena Maria juga. Saya nggak tahu ya pengajaran yang lain. Kalau saya, menurut saya di dalam firman, Maria juga datang membawa rempah-rempah. Tetapi iman kita tidak di situ. Kita hanya menghargain. Kita hanya sebatas itu. Kita jangan berdoa untuk yang dia sudah tidak ada di situ. Kita yakin rohnya ada di sorga. Amin. Itu sudah tidak ada di situ, kosong. Kita percaya yang sudah dipanggil Tuhan di situ, dia sudah ada bersama Bapa di sorga. Seperti itu kehidupan kita, ada janji yang hidup yang kekal. Kita dihidup di sini hanya 70 tahun. Kalau Tuhan percayakan 80 sampai berapa, satu kali biar bagaimanapun kita akan pulang ke rumah Bapa. Amin. Tapi semasih kita ada, kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita berikan kemuliaan kepada Tuhan. Saya percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah ini. Saya sangat percaya, tinggal saudara mau atau tidak mau, itu pilihan saudara. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Dia sedang bekerja. Dia sedang bekerja di dalam tanah hati kita. Saya punya kesaksian, saya tidak mau contohin orang karena saya punya pengalaman pribadi sangat banyak. Ya, saya saksikan sebagian. Saya dulu nggak tahu berkorban, habis juga. Tetapi selama saya jadi hamba Tuhan, saya tahu melayanin, sekalipun persembahan, sekalipun begini, ngalir, nggak pernah saya susah. Aku dulu banyak duit, hitung-hitungan. Ini mau berangkat, biro ya. Maaf ya, cerita air, saya minum dulu ya. Jadi saya dulu berhitung, nyesel saya. Orang biasanya kalau nyesel itu tidak di depan. Orang kalau menyesal itu biasanya di belakang. Biarlah ini agak batuk. Haleluya. Haleluya. Biarlah saudara dan saya Roh Kudus nyanyi dulu. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, nyanyi dulu. Yesus, hancurkan segala roh-roh yang tidak berkenan kepadamu. Roh Kudus, kau hadir di sini. Tidak usah pakai musik. Mari kita.
Amin Yesus. Segala kuasa-kuasa kegelapan Tuhan hancurkan dalam nama Yesus. Roh Tuhan bekerja memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Haleluya Yesus. Roh Kudus, haleluya. Amin, 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 amin. Terus nyanyikan. Tuhan, Tuhan, Yesus berkuasa. Engkau sumber air kehidupan kami. Segala kuasa roh-roh jahat yang mengganggu firman Allah, kami usir dalam nama Yesus. Katakan, ku buka hati. Buka hatimu. Jangan keraskan hatimu. Jangan menantang firman Tuhan pada sore hari ini. Jangan melawan firman Tuhan pada sore hari ini. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan melawan Tuhan pada sore hari ini. Ku buka hati. Yesus, kami mau buka hati kami untuk Roh-Mu sore hari ini. Hancurkan roh-roh jahat pada sore hari ini yang menantang firman Allah. Ialah masih kamu Yesus. Yesus, Yesus. Yesus, Engkau berkata-kata lewat Roh-Mu, lewat hamba-Mu. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Dengan kuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya Yesus. Saudara berdoa kepada Tuhan. Buka hatimu. Jangan menantang firman Allah pada sore hari ini. Bukan saya yang mau berkata-kata, tetapi Roh Kudus ingin saudara melakukan firman Allah. Kialah masih nama Tuhan. Haleluya Yesus. Kita ingin hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kita ingin rumah tangga kita diberkati Tuhan. Bukan saja kita, tetapi anak cucu kita diberkati Tuhan. Ada sumber air kehidupan dari Tuhan. Mengalir di dalam rumah tangga kita. Jangan sekali lagi saudara menantang firman Tuhan. Saya tidak tahu saudara menantang atau tidak percaya itu artinya tidak menantang firman Tuhan. Tapi saudara harus sadar, menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Ampunin saya Tuhan. Ampunin saya, Engkau berbicara kepada kami. Kalau Tuhan tidak bicara kepada kita, siapa lagi yang kita mau dengar? Kalau Tuhan bicara kepada kita, berarti Tuhan sayang kepada kita. Amin. Begitu juga dengan anak-anak kita. Kalau kita bicara kepada anak-anak kita, karena kita sayang kepada anak-anak kita. Amin. Kita tidak biarkan anak-anak kita nakal. Kita tidak mau anak-anak kita akan susah besok-besok ke depan. Tapi kita ingin anak-anak kita berhasil. Ya Allah. Terakhir kita buka Kolose pasal 3. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kolose pasal 3
ayat 23. Terima kasih Roh Kudus, saya bacakan firman Tuhan. Apapun juga kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Jelas firman Tuhan pada sore hari ini. Apa saja jemaat berbuat di tempat ini, berbuatlah itu untuk Tuhan, diingat-ingat. Amin. Bukan kita buat untuk menyenangkan manusia, tetapi kita buat untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena terlalu mahal harga darah yang Tuhan curahkan untuk menebus dosa saudara dan saya. Keselamatan yang Tuhan berikan sangat istimewa bagi kita. Amin. Tidak main-main. Tidak main-main saudara. Yesus mati di kayu salib. Tidak main-main saudara. Bukan main-mainan itu saudara. Saya teringat anak saya yang nomor 2. Waktu itu dia masih SMA. Ada acara di Beji. Pemuda remaja, saya lupa tahun berapa. Dia pulang, dia cerita, "Ma, aku di dalam penyembahan itu, aku lihat Tuhan Yesus loh Ma disalibkan. Aku lihat loh mahkotanya itu Ma ditancap di kepalanya. Ditetes-tetes darahnya Ma, bukan seperti di film. Lebih lagi Ma," dia katakan. "Lebih lagi Ma, itu darah itu terpancar-pancar di ini." Sekarang dia jadi hamba Tuhan. Jadi bukan main-main. Mahkota. Pikiran-pikiran yang kotor. Semua sudah ditebus oleh darah Kristus. Manusia itu kalau tidak ada Yesus jahat. Ya, sudah ada Yesus aja masih bisa jahat. Tapi biarlah Roh Kudus, air kehidupan, sumber air kehidupan. Seperti Maria katakan. Dia mempersembahkan minyak yang terbaik untuk mempersiapkan diri Kristus akan menjalankan salib Tuhan. Salib. Sebab itu jemaat dikasih Tuhan. Pada sore hari ini kita mau taat kepada Tuhan. Amin. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Jadilah jemaat-jemaat yang dewasa. Jadilah jemaat-jemaat yang bukan kanak-kanak lagi kita ini. Tapi jemaat-jemaat yang selalu berkenan, selalu dipuji oleh Tuhan. Haleluya. Kita melihat ayat-ayat ini luar biasa. Luar biasa sekali. Tuhan itu, saya katakan firman ini datang semua hamba Tuhan di tempat ini bergilir. Tetapi firman Tuhan itu luar biasa. Ya, dengan berbeda-beda cara Tuhan membukakan rahasianya. Amin. Kalau kita baca buku-buku komik sampai situ saja, besok dibaca itu aja. Tidak hidup. Tetapi firman Tuhan itu hidup. Firman Tuhan itu berkuasa di dalam diri kita. Firman Tuhan itu kita tidak bisa, tidak cukup. Terima kasih Tuhan, sangat dalam firman ini. Sangat dahsyat kasih Tuhan kepada saudara dan saya sidang jemaat pada sore hari ini dan pagi hari. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Kiranya kita pulang membawa berkat sumber itu. Amin. Kita bawa ke rumah kita. Kita rawat sumber air di dalam rumah tangga kita. Lihat dari hari ini. Kita lihat terus apa yang jadi dalam hidup kita. Saya percaya Tuhan melawatin rumah tangga jemaat. Saya percaya kehidupan saudara berubah. Amin. Tadinya seperti ini. Tapi setelah Tuhan datang berbicara, kita percaya. Kita mau melakukan firman Tuhan. Orang lain bisa heran-heran. Kok dulu kayak gini yo? Kok sekarang kayak gini? Saya salah satu di antara saudara saya ada 9 saudara.
Saya punya bapak menikah 2 kali. Jadi yang pertama 9 orang, yang kedua 9 orang. Karena kami kan dulu belum percaya Yesus. Jadi seperti itu. Jadi kami 18 bersaudara. Hanya saya satu-satunya hamba Tuhan. Saya mau jadi hamba Tuhan. Dimarahin sama kakak saya. Kamu mau jadi hamba Tuhan, mau makan batu ya. Saya ditantang sama saudara-saudara saya. Kami tidak akuin kamu hamba Tuhan. Kami tidak akuin. Saya kalau ketemu saudara saya dulu. Saudara saya kaya-kaya saudara. Kaya-kaya tapi saya tidak pernah berharap kepada mereka. Saya singkat cerita. Sekarang mereka ada apa-apa telepon saya. Bantu saya dalam doa. Saudara-saudara saya sudah percaya kepada Tuhan 9. Bantu saya di dalam doa. Saya mau operasi, saya mau begini, mau begitu. Kalau dulu rasain, saya dibilang tukang minta-minta. Kan dibilangin kolektor jalankan itu kita itu menjadi pengemis pengemis katanya. Pendeta itu pengemis itu bicara kepada suami saya lah. Kamu bawa istrimu, anak-anakmu mau makan apa? Jadi pendeta. Tak kasih modal, kamu tinggalkan panggilan Tuhan. Dari situ kami berharap kepada Tuhan. Sekarang saudara saya jawab kepada saya, kamu lebih baik daripada saya. Ada haleluya. Baik apa? Bukan saya banyak uang, tetapi kemurahan hati di dalam hidup kita. Mungkin mereka rasakan. Saya layanin dengan sabar. Saya layani. Besok saya mau ke Jakarta rebutan mau jemput saya. Satu kakak bilang, kamu bisa saya jemput. Satu kakak bilang, kamu tempat saya ya. Saya tetap berpegang di dalam struktur keluarga. Kita orang Tionghoa itu sangat hormat sama kakak-kakak. Kalau kakak sudah bicara, diam. Kan? Karena mereka lebih tua. Tetap kita hormat. Jadi saya jawab kepada kakak saya, saya ikut yang pertama. Cece yang lebih tua, yang sudah hubungin saya mampir di rumahnya, saya ke situ dulu ya wes gitu. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan pada sore hari ini, kita mau ada sumber kehidupan, Yesus sumber kehidupan. Kita mau menjadi berkat. Berikan pelayanan, berikan pengorbanan kita, pelayanan kita kepada sesama kita. Berikan pelayanan kita di dalam keluarga kita, supaya mereka melihat kita ada Kristus di dalam hidup kita. Amin. Jangan menjadi pelayan yang jadi batu sandungan. Kita mau berubah seperti wanita ini, bertemu dengan Tuhan, berubah. Maria suka duduk di kaki Tuhan. Ada 2 bersaudara, saya tidak terlalu panjang pada sore hari ini, tetapi banyak sekali contoh-contoh di dalam Alkitab membawa kita lebih mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Saya rindu kita semua angkat pujian, aku mengasihi Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Aku mengasihi Engkau. Menjadi satu pengakuan kita. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan.